Bismillahirrahmanirrahim. Materi Al-Quran Hadis Bab 1, materi lanjutan surat Al-Fatihah. Pekan kemarin kita sudah menulis surat Al-Fatihah beserta artinya. Sekarang kita akan memahami kandungan surat Al-Fatihah. Mari kita baca beserta artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Surat Al-Fatihah diawali dengan lafal basmalah. Allah mengajarkan kepada kita untuk memulai suatu kegiatan dengan membaca basmalah agar selalu mendapat keberkahan dari Allah. Ayat kedua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Ayat kedua termasuk bacaan hamdalah. Dengan membaca hamdalah berarti kita telah bersyukur atas segala pemberian, segala pertolongan yang telah Allah berikan kepada kita. Ayat ketiga, Ar-Rahmanir-Rahim. Allah memberikan kasih sayangnya kepada semua makhluk yang ada di muka bumi. Untuk orang beragama Islam maupun untuk orang yang tidak beragama Islam. Dan hanya berlaku di dunia saja yang sifatnya hanya sementara saja. Sedangkan Allah memiliki Maha Penyayang berlaku di akhirat. Dan hanya untuk orang yang beragama Islam atau Muslim yang beriman dan bertakwa, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Ayat keempat, Maliki Yaumiddin. Pemilik hari pembalasan. Allah akan membalas semua perbuatan baik maupun buruk akan dibalas oleh Allah saat akhirat nanti. Ayat 5. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau Allah kami menyembah dan hanya kepada Engkau Allah kami memohon pertolongan. Ayat 5 ini Allah mengajak kepada kita hanya menyembah dan mohon pertolongan kepada Allah serta meminta jalan yang lurus. Ayat 6. Ihdinas syiratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Ayat ke-6 ini adalah jalan yang lurus, jalan yang diikuti para nabi, orang-orang yang benar, para syuhada dan orang soleh. Mereka adalah orang-orang yang mendapat nikmat dan rahmat dari Allah. Itulah yang disebut dengan jalan yang lurus, jalan yang diikuti para nabi, orang-orang yang benar, para syuhada dan orang soleh. Ayat 7. Syiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Orang yang dimurkai adalah orang Yahudi. Orang Yahudi dimurkai Allah karena mereka mengetahui kebenaran tetapi tidak mau mengamalkannya. Adapun orang yang sesat adalah orang Nasrani. Mengapa orang Nasrani orang yang sesat? Karena mereka melakukan perbuatan tanpa dasar pengetahuan yang benar. Ya nak? Contohnya, orang Yahudi tahu persis dalam kitabnya bahwa Nabi Muhammad akan datang. Ciri-ciri Nabi Muhammad pun mereka tahu. Tetapi mereka
tidak mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Sedangkan orang Nasrani yaitu orang sesat, mereka melakukan perbuatan tanpa dasar pengetahuan yang benar. Iya, mereka mengatakan bahwa Nabi Isa itu sebagai Yesus, sebagai Tuhan mereka. Itu mereka melakukan tanpa pengetahuan yang benar. Ya nak ya. Lalu apa itu arti Al-Fatihah? Al-Fatihah artinya pembukaan. Pembukaan, coba kita buka Al-Qur'annya dari sebelah kanan, yang kita temukan adalah surah Al-Fatihah, surat ke-1. Setelah surat ke-1 ada surat kedua yaitu surat Al-Baqarah. Nanti kalian silakan cek sendiri anak ya. Surat Al-Fatihah merupakan urutan surat yang pertama di dalam Al-Quran. Surat Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat dan termasuk golongan surat Makkiyah. Kenapa? Surat Makkiyah adalah surat yang diturunkan di kota Mekah sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Ya, hijrah ke Madinah itu tinggal menetap ke Madinah. Surat Al-Fatihah dibaca minimal 17 kali dalam sehari semalam. Saat apa? Saat kita sholat 5 waktu. Karena surat Al-Fatihah termasuk rukun dalam sholat. Apabila tidak membaca surat Al-Fatihah dalam suratnya, sholatnya tidak sah. Beberapa nama lain surat Al-Fatihah diantaranya As-Sabul Matsani. As-Sabul Matsani artinya 7 yang berulang-ulang. Karena surat Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dalam sholat. 2. Umul Quran atau Umul Kitab. Umul Quran artinya induk Al-Quran, ibu Al-Quran. Umul Kitab artinya induk Alkitab. Ya nak ya. Isi kandungan surat Al-Fatihah 1. Keimanan. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya pencipta dan memberikan nikmat di dunia ini. Oleh karena itu, di ayat kedua dan ketiga, manusia memuji Allah dan menyebut namanya. Saat kita membaca ayat 1, 2, dan 3, saat sholat, Allah menjawab, "Hambaku sedang memujiku." 2. Hukum-hukum. Kebahagiaan yang kita harapkan didapatkan dengan menjalankan aturan-aturan dari Allah, menjalankan perintah Allah, menjauhi segala larangan Allah. Ketiga, ibadah. Kita sebagai manusia harus beribadah hanya kepada Allah, meminta pertolongan atau sesuatu pun hanya kepada Allah. Karena tidak ada Tuhan di dunia ini selain Allah. Tidak ada yang setara dengan Allah. Ketiga, kisah-kisah. Pada ayat terakhir, ada orang yang diberikan nikmat dan kemuliaan oleh Allah yaitu Nabi dan umatnya. Ada juga orang yang sesat dan dimurkai Allah, yaitu orang-orang yang menentang ajaran Allah. Bisa dipahami ya nak ya?